Oke, jadi kita hari ini akan ada, sebenarnya kan hari ini bagian dari tugas sendiri ya. Tapi saya akan mengantarkan dulu. Kita akan ada 2 sesi hari ini. Saya akan memberikan introduction mengenai topik hari ini. Kita akan bahas tentang komunikasi dan budaya. Bagaimana budaya itu mempengaruhi komunikasi, mempengaruhi bahasa. Yang kemudian ending dari kelas hari ini outputnya adalah kalau misalkan saya berikan tugas sesuai yang sudah saya posting di Classroom, tugas untuk mencari langsung apakah itu clipping ataupun menjadi apa ya, anekdot boleh, intinya sesuatu yang melibatkan bahasa, boleh bahasa daerah, boleh istilah khusus dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada yang dari Gayo, boleh dari ada istilah ataupun wejangan orang tua dalam bentuk bahasa yang menggunakan bahasa Gayo, bahasa alas, bahasa ku, terserah. Intinya kita mau lintas budaya, nggak semuanya harus dalam bahasa Aceh gitu ya, karena kan mungkin ada yang dari Padang, ada yang dari Medan. Fokusnya adalah saya ingin kalian langsung mencari sendiri, finding out by yourself, apa sebenarnya makna dari pengaruh budaya dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya mendengar nanti kurang dapat feel-nya ya. Nah, sebelum nanti akan ada tugas konkretnya, saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai bagaimana hubungan antara budaya dan komunikasi ya. Kenapa saya tidak menuliskan bahasa? Karena komunikasi itu bukan hanya menggunakan bahasa verbal saja ya. Komunikasi itu juga melibatkan gestur tubuh, body language, kemudian non-verbal communication misalnya ya. Jadi kita akan fokus pada bagaimana ternyata hari ini kita berkomunikasi, kita berbahasa kan ya, berbicara. Ada faktor lain selain bahasa ibu, selain hanya sekedar bisa menyampaikan informasi yang mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara. Contoh paling konkret misalnya, bagaimana cara perbedaan komunikasi lintas budaya. Bagaimana gaya menyampaikan pesan dibandingkan dengan orang Amerika menyampaikan pesan. Kalau misalnya yang biasa nonton reality show orang Amerika apa gitu ya, American Got Talent apa gitu. Mungkin yang suka bisa lebih peka membandingkan, karena kita bicara lintas budaya ya, tidak selamanya global, karena Indonesia sendiri itu punya kita punya lebih daripada 1000 etnis, 700 bahasa. Di Indonesia itu punya lebih dari 700 bahasa daerah. Biasa kita punya berapa bahasa daerah? 5. Bahasa Aceh, bahasa Gayo, Alas, Game, Dul, apa lagi? Ada lagi bahasa. Kemarin saya baru membimbing mahasiswa skripsi yang temanya mengenai etnis di Aceh ya. Jumlah etnisnya itu sampai 13. Ada beberapa etnis yang saya nggak familiar. Sesuai dengan literatur 13 lebih gitu lah. Sesuai dengan literatur kita punya 13 suku etnis, kan suku ya, suku tak suku Aceh, etnisnya ada 13. Nah kemudian karena kita bicara komunikasi, berarti kita bicara kemudian bagaimana sebuah komunitas, sebuah daerah kok bisa di Aceh itu bisa sampai punya bahasa, bahkan di Aceh ya, Aceh itu kan provinsi kecil, kita punya lebih dari 5 bahasa, nggak pernah 5, lebih ya, 13 etnis bisa punya bahasa yang beda-beda juga. Detail yang menggunakan bahasa Aceh ada berapa etnis ya? Kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa terpecah nih? Kenapa kita punya bahasa yang banyak sekali? Karena kita provinsi ya. Kalau kita lihat Indonesia, satu negara 700 bahasa. Menurut ini ya. Kenapa orang Amerika satu benua cuma punya satu bahasa Inggris? Kenapa coba? Gimana? Membudayakan satu bahasa. Oke, bagus. Tapi gimana sih realnya? Gimana kejadiannya? Orang, kalau menurut buku ini ya, yang bahasanya Prancis, orang Arab.
saya kirim itu juga ada halaman 68. Dui ataupun multi bahasa. Nggak ada filenya. Orang di Facebook begini. Isinya begini. Isinya yang sedang saya bicarakan, jadi saya baca lagi. Jadi kalau misalnya di dunia ini beberapa komunitas atau orang yang punya satu bahasa itu misalnya ya orang Amerika, Arab, Spanyol, mereka punya bahasa tunggal. Orang Prancis malah mereka nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kan. Orang Spanyol kan bahasanya Spanyol gitu kan. Atau Western gitu ya. Kenapa kok bisa Indonesia punya 700? Bukan puluhan, tapi ratusan. Apa kira-kira yang melatar belakangi di Indonesia kita punya 700 bahasa yang kemudian membuat kita bahkan di Aceh mau berkomunikasi dengan saya misalnya ya, mau ke pedalaman Gayo, udah nggak paham karena saya nggak bisa bahasa Gayo misalnya ya. Ataupun misalnya kalian nanti insya Allah sudah lulus jadi psikolog, kemudian ditugaskan ke daerah, rupanya masih ada yang nggak bisa bahasa Aceh misalnya. Gimana tuh berkomunikasi dengan masyarakat? Bagaimana menyembuhkan? Bagaimana menciptakan komunikasi yang terapeutik berdasarkan budaya-budaya ini? Karena kenapa? Ternyata terciptanya bahasa itu tidak serta-merta hanya diciptakan. Rupanya bahasa itu juga adalah simbol ya. Bahasa itu kan simbol. Bahasa itu muncul karena manusia ini ingin berkomunikasi. Kan juga ada kan suku-suku pedalaman yang bahasanya masih bahasa apa namanya? Bahasa primitif. Ada ya. Bagaimana sebenarnya muncul bahasa ini? Rupanya sangat erat sekali dengan budaya. Nah, budaya ini berhubungan dengan komunitas ya. Jadi bahasanya diciptakan berdasarkan bagaimana persepsi dan kondisi satu komunitas. Kenapa kok orang Amerika cuma satu bahasa? Ada yang bisa analisa? Apa faktor budaya yang menyebabkan banyaknya bahasa di Aceh lah? Nggak usah kita bahas di Indonesia ya. Apa kira-kira? Gimana? Eksplorasi budaya. Isolasi budaya. Menarik jawabannya ya. Bisa dielaborasi lagi nggak? Isolasi budaya itu maksudnya apa? Karena di Indo kan banyak suku, jadi banyak suku yang nggak mau masuk menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mereka akhirnya menggunakan bahasa mereka sendiri berkomunikasi. Bagus penulisannya ya. Banyak suku artinya ketika tidak bisa berkomunikasi dengan suku lain. Ternyata ada analisa, saya pernah gabung dengan peneliti dari Singapura. Saya juga membahas hal yang sama ya. Kemudian saya melantarkan bahwa kita di sini juga punya bahasa. Dia langsung simpel jawab, daerah atau komunitas yang punya bahasa yang banyak, artinya masyarakatnya cenderung menetap. Tidak mungkin. Kenapa Amerika punya satu bahasa? Mereka itu penjelajah. Amerika itu kan cenderung pindah ya, pindah. Jadi nggak statis. Komunitas yang punya satu bahasa, berarti mereka movingnya bagus. Berarti kalau misalnya kita di Indonesia itu cenderung satu etnis itu fokus pada etnisnya sendiri, tidak berpindah dan berkomunikasi dengan etnis yang lain, sehingga ya tercipta bahasa di situ aja yang dipahami oleh etnis di situ. Ketika dia move, dia akan pakai bahasa nasional misalnya. Tapi kalau semuanya move, akhirnya bahasa daerah itu akan hilang. Misalnya hari ini, berapa banyak orang tua yang kemudian nggak mengajarkan bahasa daerah ke anaknya? Misalnya saya ya, orang tua saya pure Aceh, saya orang sini, pure Aceh, PD gitu ya. Saya punya bahasa Aceh yang fasih, sini, totok, fasih gitu. Dan saya punya juga abua saya juga sama. Abua saya juga sama, orang PD gitu ya. Tapi kemudian abua dan nyakwa saya tidak mengajarkan bahasa Aceh ke anaknya yang seusianya sama seperti saya. Kemudian generasi selanjutnya, anaknya mereka juga udah, anaknya nggak bisa ngomong bahasa Aceh. Kalau saya masih ngomong bahasa Aceh, saya masih ngomong bahasa daerah ya. Kemudian saya menikah, anak saya, kalau saya mengajarkan bahasa Aceh, maka bahasa Aceh itu akan turun. Tapi kalau saya ngomong bahasa Indonesia dengan anak saya, kemudian dia besar, menikah, dia nggak bisa bahasa Aceh dan otomatis dia akan mengajarkan anaknya
bahasa Indonesia. Sama sepupu saya sekarang. Tidak ada ponakan saya yang sebelah ibu saya yang ngomong bahasa Aceh. Tidak ada. Yang ngomong bahasa Aceh cuma anak saya. Dan pun sekarang misalnya karena anak saya tinggal di Banda Aceh, kemudian dia berkomunitas dengan sekeliling bahasa nasional ya, sekitar bahasa nasional. Bagaimana kemudian sebuah bahasa daerah hilang? Dan kemudian muncullah monolanguage. Muncullah kalau misalnya dia mereka bahasa internasional gitu ya. Bahasa internasional karena mereka kemudian negara yang bisa menguasai negara lain, sehingga kita tunduk ke bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau seperti negara-negara yang maju, kayak Jerman, Prancis, Jepang, orang Korea, negara-negara yang sudah mandiri, kayak Korea itu kan mereka sudah sangat mandiri untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri. Jadi banyak orang Korea yang nggak bisa bahasa Inggris, sama seperti kita ya. Kalau kita bukan memenuhi ya, karena kita bahasa Inggris itu bukan second language ya. Jadi ada negara di dua kondisi, belajar bahasa Inggris untuk fight, untuk bisa menyaingi di dunia internasional karena masih butuh negara lain. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris karena tidak dipakai, kayak kita Indonesia, Mongolia. Saya punya beberapa kawan dari Mongolia, nggak bisa bahasa Inggrisnya lebih parah daripada kita. Jadi, tapi mereka ke Malaysia, mereka enggak apa ya? Mereka percaya diri. Kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, dihujat dulu betul. Itu pronounnya betul apa enggak, ya kan? Pengucapan betul apa enggak? Karena kita juga jarang move. Tapi seandainya kalau sudah berinteraksi dengan orang Korea, berinteraksi dengan orang India, berinteraksi dengan orang non native, kemudian kita juga sadar, rupanya nggak bisa bahasa Inggris itu bukan bodoh ya. Kan bahasa itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan, yaitu budaya, yaitu pembiasaan. Kalau kita lahir di Inggris, ya kita lancar bahasa Inggris ya. Jadi balik kepada bagaimana kemudian satu bahasa itu tereliminasi. Ya karena itu tadi, yang pertama banyaknya moving satu komunitas. Nah kalau sekarang ini kan sudah lebih move nih dibandingkan dulu. Misalnya saya di sini ke Banda Aceh, urbanisasi istilahnya ya. Yang dari Singkil ke Banda Aceh, yang dari Aceh Selatan ke Banda Aceh, kemudian bertumbuh di Banda Aceh sehingga semakin lama ternyata kalau misalnya dari penelitian antropologi secara letak geografis, semakin lama itu desa itu akan semakin tergerus ya. Kota itu akan semakin meluas. Jadi pedesaan suatu hari itu akan hilang. Hilangnya pedesaan akan berbanding lurus dengan hilangnya komunikasi tradisional. Karena semua orang sudah bicara bahasa nasional. Dan sangat berpotensi ketika satu bangsa itu sudah mulai move, sudah mulai menjelajah ya, sudah mulai lebih sering berkeliling ya, berpindah-pindah, bahasa itu akan tereliminasi pelan-pelan. Contohnya di keluarga saya ini paling simpel ya, research autobiografi. Saya itu 4 keturunan di atas saya, almarhum orang tua saya, nenek saya, mamanya nenek saya, mamanya nenek saya lagi, 4 generasi. Sudah saya teliti karena itu tugas psikologi lintas budaya ketika saya usia kalian. Kalaupun saya tanya lagi ke atas lagi mungkin 5 generasi, saya asli Sigli dan 1 kecamatan. Tapi hari ini generasi saya, sepupu saya, ponakan saya, kebanyakan 90% tidak bisa bahasa Sigli. Padahal kami berasal dari kampung Woklo gitu ya. Dan mostly sudah tinggal di Aceh. Sekarang cuma ada 1 orang, bunda saya tinggal di sini. Semuanya sisa udah ke Aceh. Pelan-pelan kan? Pelan-pelan bahasa Aceh sudah tereliminasi dalam keluarga saya, keluarga tetangga saya, teman saya, kerabat saya. Semakin lama manusia ini akan semakin berpindah, akan berubah. Misalnya ketika silahkan analisa keluarga sendiri masing-masing, simpel aja kita berpikirnya ya. Ketika kakek saya belum ada yang S2 di keluarga saya. Yang pertama S2 itu kakek terakhir, adik bungsu nenek saya, pertama kali S2. Di generasi saya, yang S2 itu sudah bisa dihitung jari, 1, 2, 3 banyak. Yang tinggal ketika di generasi sebelum saya, kita semua tinggal di Banda Aceh paling jauh. Adik bungsu nenek saya itu yang orang pertama ke luar negeri.
ke Australia. Dan saya masih kecil dibawa pulang urusan di Australia sampai keluarga gitu ya. Hari ini anak kakek saya itu 3 orang. Semuanya di luar negeri. Yang satu baru pulang dari Belanda, satu sedang S3 di Taiwan, yang satu lagi baru udah tinggal di Banda Aceh tapi S2 di Australia. Semakin lama anaknya itu, anak yang lulusan Taiwan, lulusan itu pasti mikirnya juga lebih jauh lagi. Bisa jadi anaknya nanti gak diajar lagi bahasa Indonesia. Sekarang kalau anak sepupu saya yang dari Taiwan udah ngomong bahasa Inggris, mungkin masih campur bahasa Indonesia. Tapi anaknya lagi pasti akan move lagi kan. Jadi memang begitu peradaban misalnya. Manusia ini kan semakin terlepas dari kita masih negara berkembang, tapi manusia itu move. Ya. Dan semakin banyak berjalan, akhirnya kita akan mengeliminasi satu persatu bahasa. Pertama meninggalkan diri, tereliminasi bahasa daerah, bahasa Aceh hilang. Kemudian dari Banda Aceh meninggalkan Indonesia, bahasa Indonesia bisa jadi satu hilang. Misalnya kalau tidak diajarkan, kalau misalnya sudah tinggal di Taiwan, kehidupan di sana nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia, sekolahnya bahasa ataupun ngomong bahasa Mandarin misalnya, ya. Sekolahnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, gimana mau survive. Anaknya lagi otomatis akan punya persepsi yang lebih luas lagi, karena dia dari SD dari Taiwan. Otomatis ketika dia dewasa, dia akan mau berpikir lebih berkembang lagi misalnya ya. Jadi semakin sering manusia ini move, maka akan semakin komunikasi bahasa itu akan semakin tereliminasi. Jadi kenapa kita masih punya banyak ini? Berarti ya kita masih punya yang menetap sampai hari ini. Apakah itu menetap itu positif dan negatif? Jawabannya both. Di sana ada positifnya, di sana ada negatifnya. Makanya kita akan bahas di sini kita ngerti bahasa dan budaya. Nah, kalau dari analisa ahli antropologi, saya juga pernah satu penelitian namanya Marjana Jolas waktu Bu Eka masih kan, kita pernah satu proyek di Aceh. Menurut antropolog luar ya, orang barat nih yang datang ke Aceh, melihat bagaimana kemudian budaya bahasa, budaya lokal, pedesaan tergerus pelan-pelan, itu adalah malapetaka. Karena someday kita akan bilang ini we resolve our identity, ya. Jadi nggak masalah tuh mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Jerman, apalagi bahasa Cina, terserah ya, bahasa Arab, apa ya. Tapi ternyata ketika kita fokus melestarikan budaya sendiri, ini tak ada overlap dengan psikologi Indonesia, maka kita akan terselamatkan. Kenapa? Karena ada budaya, ada value, ada nilai-nilai yang berkembang di satu komunitas yang tidak secara tidak langsung itu berhubungan dengan budaya yang tidak ada di tempat lain, yang kemudian itu juga akan bisa menjadi obat untuk komunitas itu. Karena kita bisa lintas budaya. Kenapa harus belajar psikologi lintas budaya? Karena selama ini kita bicara tentang psikologi barat, yang belum tentu komunikasi gaya barat ketika konseling bisa make sense dengan komunikasi orang PD misalnya, yang cocok dengan orang Aceh. Gaya komunikasinya berbeda. Bahasa Inggris komunikasi konselingnya seperti apa? Mungkin kalau misalnya orang Western ketika datang ke psikolog biasa aja ngomong, nggak ada yang ditutupi. Kita mau ngomong tentang orang tua, ini aib. Kita mau ngomong tentang kesusahan kita sendiri, berpikir 2 kali. Kadang-kadang kita itu masih belum bisa mentransfer atau mengekspresikan kesedihan kita, ke kemarahan apalah terserah. Jadi bagaimana kita terbiasa mengekspresikan bahasa itu ya berhubungan dengan budaya. Nah kemudian kalau misalnya di analogikan lagi, kalau misalnya beberapa hal yang terlihat positif, kalau kita bandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Aceh misalnya, kalau kalimat-kalimat romantis lebih romantis mana? Pakai bahasa Aceh atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Aceh kalau bilang cinta, sayang, berapa banyak bahasanya? Apa bahasa Aceh yang cinta? Enak ya? Sayang? Gasih. Gasih. Apa lagi? Kalau sayang bahasa Indonesia, tapi yang khas. Gak ada kan? Tapi
Yang saya tahu tuh kalau bahasa Aceh tuh rindu, bahasanya mesin. Ribut, oke. Tapi kita kayak menemukan susah gitu kan. Bahasa positif, bahasa romantis dalam bahasa Aceh itu kayak termuseumkan. Kalau pakai itu kayak pakai untuk puisi, berarti artinya budaya orang Aceh tidak terbiasa berbahasa romantis. Karena kita terbiasa berbahasa itu kenyataan ya. Kita lebih terbiasa. Coba sekarang pengungkapan orang sedih dalam bahasa Aceh. Pernah ya? Bungo sedih gile. Oh lagi. Sakit boleh hanya buat panjang ya. Stres apa lagi? Nah itu yang akan ditugas hari ini. Tugasnya adalah kalian coba temukan nih dalam bahasa lokal apa bahasa positif dan negatif, ataupun kalau misalnya apa sih saja itu saya rasa kalau bahasanya bagus-bagus kayak nasihat-nasihat dari orang tua, kayak ada anekdot mungkin anekdot itu lebih praktis ya, anekdot itu lebih lucu ya. Tapi kalau misalnya kayak apa sih istilahnya saja apa sih istilahnya itu ya, syair ya, itu banyak positifnya. Tapi coba bandingkan berapa banyak yang kemudian diimplementasi syair-syair bahasa itu. Yang pernah psikologi ini dengan saya bisa nonton video terakhir yang pernah saya share. Kalau yang pernah di kelas saya psikologi ini saya pernah share ada video dia menang video dokumenter untuk share gitu lah, share. Jadi mungkin hari ini sebenarnya kita sudah mulai hilang identitas, kita udah nggak mengenal siapa sebenarnya orang Aceh ya. Nah ketika kita mencoba cari atau panggilan sayang, bahasa Aceh banyak ya, banyak mati, boyantung, apa selain bohate? Kan susah carinya, berarti nggak biasa dirinya. Kalau bahasa Inggris, honey, darling, apa lagi? Sweetheart, apa lagi? Sweetie, honey bunny, banyak ya. Mungkin kalau untuk ungkapan untuk anak kecil banyak. Misalnya kita punya intan payung, kita punya bintang timur, kita punya singa, anu tua ya banyak kan. Tapi kalau komunikasi antar pasangan rupanya harus dicari ya. Pernah tanya nggak ke nenek? Apa maksudnya? Ini ada waktu ya. Coba nanti yang masih punya nenek sama kakek, coba tanya bagaimana komunikasi pasangan di zaman bahula. Orang nenek saya kan karena sering wawancaranya. Nenek saya sekarang usia 80 tahun. Udah sangat senior ya untuk mendapatkan data 80 tahun yang lalu gitu ya. Hampir 1 abad. Kalau di zaman nenek saya, suami dan istri itu nggak bohong. Jadi kalau misalnya pulang suami kayak gitu, nggak ngomong, apalagi ayah dengan anak. Jadi kalau misalnya dulu itu kan moving itu masih susah. Kalau yang punya sepeda itu orang kaya, zaman ya, orang masih berpedalan jalan kaki. Nggak ada tuh HP yang tidak ada. Jadi biasanya kalau bapak-bapak itu pasti merantau, cari kerja, apakah ke gunung gitu ya, atau ke laut gitu lah. Jadi pulangnya setahun sekali. Jadi hampir tidak pernah melihat anak-anaknya, itu nggak pernah kalau menurut nenek saya ya. Jadi pulang setahun sekali ya udah jumpa sama itu kayak gitu-gitu aja. Kemudian kan kalau budaya tradisional di Aceh itu kalau bapak-bapak pulang itu kan sudah harus ada irah jaro, memang sudah harus diservis kan, dan yang makan tuh laki-laki duluan. Nah itu budaya di Aceh. Saya pernah study tour ke Jogja waktu saya S1, pernah study tour ke Jogja ke UGM. Jadi sampai di sana karena saya dulu di usia saya angkatan pertama psikologi kan, jadi masih tandem sama UGM. Jadi kita ada apa istilahnya ya, angkatan saya itu ada sebutan anak tiri UGM karena yang datang dosen UGM. Akhirnya kita punya beberapa dosen dari UGM. Nah kemudian kita kesana berangkat 10 orang kayak sendiri dari BN. Jadi sampai kesana diundang salah satu dosen. Kita dosen psikologi nih ya. Sampai ke sana kan ada yang mahasiswa sama mahasiswi. Kan kami semua duduk kan, duduk bapak-bapak. Ini di Jawa ya sesekali perempuan duluan. Jadi rupanya itu menjadi apa ya? Dikenal juga sama orang Jawa kalau di Aceh kalau makan harus yang laki-laki duluan. Itu kan budaya kita ya. Itu terlepas dari sini. Tapi yang ingin
saya sampaikan bahwa begitulah keterlibatan ataupun komunikasi laki-laki di Aceh. Jadi kalau misalnya di Aceh itu kan bapak-bapak, kalau kita tarik ke Indonesia sebenarnya Indonesia juga masih punya masalah ya, karena kan Indonesia ini masuk ke dalam fatherless country. Bapak masih jarang terlibat dalam pengasuhan. Jadi mungkin ya, saya bicara research, saya bicara rata-rata. Mungkin di antara keluarga kalian kan dekat dengan ayah. Itu di luar dari rata-rata, itu masuk ke dalam situasi spesial ya. Ada, bukan nggak ada. Ada keluarga di Aceh yang dekat dengan ayah yang terlibat ada. Nggak harus zaman now ya, zaman old juga ada. Ada kok bapak-bapak yang nggak perlu dihidang ada. Tapi kita bicara budaya secara umum, tuntutan secara umum. Jadi komunikasi itu akhirnya kan terbentuk nih. Berarti di Aceh, di Indonesia bukan di Aceh. Kalau bicara mengenai komunikasi orang tua dengan anak, di Indonesia didominasi oleh komunikasi ibu dengan anak. Kalau penelitian malah katanya anak-anak yang kurang berinteraksi dengan ayah itu cenderung lebih emosional, karena ibu-ibu ini kan agak ya, kita kan perempuan itu kan lebih emosional daripada laki-laki. Lebih tegas, lebih praktis gitu ya. Jadi memang perlu sebenarnya keterlibatan komunikasi ayah untuk pengasuhan, atau tadi ya komunikasi pasangan yang komunikatif. Nah, tapi kan kita nggak riset ke situ, kita fokusnya di komunikasi. Saya mengajak bahas ini karena nanti biar paham ya arah tugasnya kemana. Karena kan EDN kita akan bahas tugas ya. Sambil saya menjelaskan, boleh langsung bertanya kalau bagi yang mau nanya ya. Jadi ternyata bahasa-bahasa itu juga kemudian terdivide, terbagi dari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mengenai bahasa-bahasa ini, sebenarnya bagaimana sih bukti memang sebenarnya budaya yang kemudian memecah bahasa? Buktinya adalah semua bayi punya bahasa yang sama. Bayi baru lahir, mereka ketika lahir, ketika lapar, menangisnya sama kan? Nggak ada tuh kalau misalnya bayi di Aceh menangisnya bahasa Aceh. Tapi bayi di Afrika menangisnya bahasa sama, suara nangisnya wah 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 gitu ya. Kuing istilahnya ya. Semua bayi mengawal kata-katanya dengan mama, ta, itu kan komunikasi kan? Sebelum bahasa itu terbentuk ya. Jadi sebenarnya manusia ini membawa bahasa yang tunggal. Kemudian apa yang mengubahnya? Budaya. Ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, jangan merasa tidak pintar, jangan nggak berani ngomong bahasa Inggris, karena ternyata bahasa itu adalah ada keterlibatan budaya di sana ya. Oke. Ada juga istilah bahasa lembut, bahasa kasar, bahasa intonasinya keras, bahasa intonasinya suaranya agak istilahnya lembut ya. Kalau dalam bahasa Aceh kan juga ada, kita menggunakan bahasa halus untuk orang lebih tua. Kita menyebutkan orang tua itu drone. Kalau bahasa orang yang lebih muda droke misalnya ya, atau bahasa yang paling kasarnya kah ya. Tapi kalau di kampung tuh kah tuh nggak kasar. Saya sama kawan tuh biasa kah. Kalau didengar sama yang ini kok ya? Jadi begitu ya. Jadi intinya setelah ini silahkan temukan sendiri nanti nih. Saya nggak akan bahas lebih banyak lagi. Fokus kita adalah nanti kalian bertugas membuat satu paragraf, temukan apakah itu kosakata ataupun peribahasa ataupun istilah bahasa lainnya yang kemudian silahkan dibagikan secara secara budaya itu efeknya apa? Kan ternyata budaya itu tidak serta-merta hanya bahasa itu tidak serta-merta hanya komunikasi, tapi ada sifat, ada karakter komunitas di belakangnya. Ya, misalnya tadi contohnya, kenapa kita susah menemukan bahasa apresiasi dalam bahasa Aceh? Ya? Karena kita lebih sering dikritik. Kalau misalnya apa takut salah.